Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian semua? Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu sehat, tetap ceria, dan selalu semangat belajarnya ya. Oke, baiklah. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu di dalam hati. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Oke, yang selanjutnya Ibu akan mengabsen kalian. Apakah hari ini masuk semua? Oke, baiklah. Alhamdulillah kita semuanya hadir pada hari ini ya. Jadi kali ini kita sama-sama mempelajari bab 7 topik B, yaitu kondisi perekonomian di daerahku. Nah anak-anak, untuk pembelajaran kita kali ini ada di halaman 199 sampai 215 pada buku kalian ya. Sekarang apakah kalian sudah siap? Jika sudah siap, mari kita mulai pembahasannya. Oke. Yang selanjutnya perhatikan baik-baik ya. Di sini ada contoh dialog, yaitu kegiatan suatu keluarga di pagi hari. Nah, jadi ini contohnya. Ayah berangkat kerja ya, Bu. Dara juga berangkat sekolah ya, Bu. Dan ibu menjawab, iya, hati-hati di jalan. Nah, anak-anak sekalian, pernahkah kalian memperhatikan kesibukan pagi hari di sekitar kalian? Pada pagi hari, seluruh warga akan sibuk mempersiapkan diri untuk beraktivitas hari itu. Jadi anak-anak bersiap untuk sekolah, ayah bersiap ke tempat kerja, bahkan mungkin ibu juga bersiap bekerja atau pergi ke pasar untuk membeli kebutuhan keluarganya. Jadi, di pagi hari, aktivitas ekonomi masyarakat mulai kembali bergerak seperti yang kalian ketahui. Jadi, yang dimaksud dengan aktivitas ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi, apa saja sih aktivitas ekonomi yang dilakukan masyarakat? Yuk kita pelajari bersama. Secara umum, ada 8 jenis bidang usaha aktivitas ekonomi yang dilakukan manusia. Yang pertama, pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, pertambangan, perdagangan, perindustrian. Yang terakhir ada jasa atau layanan. Nah, anak-anak, yang di sini ada pertanian adalah suatu jenis aktivitas usaha yang menekankan kepada pengelolaan tanah dan bercocok tanam. Jenis tanaman di bidang pertanian ini berupa tanaman pangan. Dan yang kedua ada peternakan. Adalah jenis aktivitas usaha yang merawat dan mengembangbiakan hewan-hewan. Biasanya hewan yang diternak merupakan hewan yang memiliki nilai ekonomis dalam arti kelak hewan ini diperjualbelikan baik dalam bentuk hewannya maupun dalam bentuk daging yang bisa dikonsumsi. Yang ketiga ada perikanan. Adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya, mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran. Yang keempat ada perkebunan, segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah atau media tanaman lainnya dalam ekosistem yang sesuai. Kemudian, barang dan jasa hasil tanaman tersebut diolah dan dipasarkan dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan pada pelaku usaha perkebunan dan masyarakat. Jadi yang selanjutnya
Yang kelima, ada pertambangan. Adalah suatu aktivitas ekonomi yang meliputi penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batu bara dengan cara menambang atau menggali permukaan tanah atau melakukan eksplorasi dasar laut. Lalu yang selanjutnya ada perdagangan. Adalah suatu kegiatan ekonomi yang menghubungkan produsen dengan konsumen. Dan yang selanjutnya ada perindustrian. Adalah suatu aktivitas ekonomi yang mengelola bahan baku menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Yang terakhir ada jasa atau layanan. Sebuah aktivitas ekonomi yang melibatkan interaksi dengan konsumen namun tidak terjadi pemindahan kepemilikan atas suatu barang. Baiklah anak-anak, aktivitas-aktivitas ekonomi tersebut di berbagai wilayah dapat berbeda-beda karena dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu letak geografis. Jadi, di suatu daerah sangat dipengaruhi bentuk aktivitas ekonomi yang dilakukan masyarakat daerah tersebut. Secara geografis, Indonesia merupakan negara kepulauan sehingga Indonesia termasuk negara maritim yang sekaligus termasuk negara agraris. Karena itu, aktivitas ekonomi di berbagai daerah Indonesia pun sangat beragam. Jadi yang selanjutnya yang mempengaruhi letak geografis yang pertama yaitu pantai. Secara geografis, pantai juga berbatasan dengan laut, di mana laut terdapat berbagai sumber daya alam, baik sumber daya alam hayati maupun non-hayati. Mayoritas masyarakat beraktivitas di laut sebagai nelayan yang kemudian menjual hasil tangkapannya. Jadi pantai juga merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan keindahan alamnya, sehingga banyak wilayah pantai di Indonesia yang menjadi tempat wisata. Lalu yang selanjutnya adalah letak geografis dataran tinggi dan pegunungan. Lokasinya berada di wilayah perbukitan atau pegunungan. Kondisi udara yang sejuk menyebabkan wilayah ini menjadi tempat yang cocok sebagai wilayah pertanian dan peternakan. Pegunungan juga memiliki potensi alam yang menarik sehingga tidak jarang dijadikan lokasi wisata. Nah, yang terakhir ada letak geografis dataran rendah. Wilayah dataran rendah biasanya berkembang menjadi perkotaan. Hal ini disebabkan karena suhu udara di dataran rendah tidak terlalu panas, juga tidak terlalu dingin, sehingga banyak orang yang nyaman untuk tinggal di sana. Jadi selain itu, manusia juga lebih mudah membangun berbagai bangunan seperti tempat tinggal atau sarana prasarana yang mendukung kegiatan masyarakatnya. Biasanya perkantoran dan pusat-pusat pemerintahan menjadi tempat mayoritas penduduknya beraktivitas. Faktor yang kedua yaitu sumber daya yang dimiliki. Yang pertama, sumber daya alam. Indonesia memiliki sumber daya alam yang beragam di berbagai wilayah. Ada dua jenis sumber daya alam yaitu sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati. Yang kedua, sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan faktor tenaga kerja yang akan mengelola semua sumber daya alam yang tersedia. Tenaga kerja yang kompeten dan dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam daerah tertentu akan sangat membantu meningkatkan kondisi perekonomian di daerah tersebut. Nah, selain itu, kondisi perekonomian di suatu daerah juga dapat didukung oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama, sarana dan prasarana. Untuk mengolah, memproduksi, dan mendistribusikan sumber daya alam di suatu tempat ke tempat lain, manusia memerlukan pendukung lain seperti sarana jalan, bangunan pasar, alat transportasi untuk alat distribusi, alat-alat pekerjaan seperti alat pertanian, mesin produksi, dan lain sebagainya. Sarana dan prasarana ini akan sangat memudahkan manusia untuk mengelola,
memproduksi dan mendistribusi sumber daya alam yang mereka miliki. Yang kedua ada kemajuan teknologi. Berbagai bentuk aktivitas ekonomi masyarakat mengalami banyak kemajuan dilihat dari segi teknologinya. Dahulu, padi hanya bisa dipanen 6 bulan sekali, sekarang sudah ada padi yang berumur 70 hari sudah siap panen. Hal ini dapat membantu masyarakat untuk memiliki persediaan pangan yang lebih banyak. Selain dapat didistribusikan juga ke wilayah lain yang memerlukan pasokan lebih. Berbagai teknologi pengawetan makanan memerlukan distribusi makanan ke tempat yang jauh semakin aman tanpa takut makanan menjadi busuk. Transportasi pun semakin canggih dan semakin cepat, sehingga distribusi barang dari satu tempat ke tempat lain dapat lebih aman dan cepat. Aktivitas ekonomi masyarakat sangat beragam. Yang pertama, perkantoran, bank, pusat perbelanjaan, pabrik, sawah, pelabuhan, ladang, dan lain sebagainya. Jadi yang selanjutnya kita belajar tentang sumber daya alam dan jenis aktivitas ekonomi. Kondisi geografis dan sumber daya yang dimiliki suatu tempat akan sangat berpengaruh kepada jenis aktivitas perekonomian masyarakatnya. Semakin banyak sumber daya yang dimiliki, maka semakin mudah pula pemenuhan kebutuhan masyarakatnya. Jika kondisi berlimpah, sumber daya tersebut akan didistribusikan ke daerah-daerah lain. Sebaliknya, jika daerah setempat sumber daya yang diperlukan tidak tersedia atau sedikit, maka sumber daya tersebut akan didatangkan dari tempat lain. Dengan demikian, semua kebutuhan masyarakat setempat dapat terpenuhi. Jadi yang selanjutnya kita akan mempelajari tentang faktor pendukung kondisi perekonomian daerah. Pertama yaitu bangunan, jembatan, dan jalan atau infrastruktur. Jadi di sini dapat kalian lihat atau kalian bisa baca yaitu tentang berita pada Senin 30 Januari 2017 jam 12:21. Jadi judulnya yaitu akibat kerusakan jalan di kilometer 20 Berau, pasokan gas dan ayam terhambat. Jadi kalian bisa baca sampai bawah ya, sampai akhir. Lalu yang kedua ada teknologi. Pada tahun 2017, para petani padi di Kabupaten Purbalingga mulai beralih menanam padi jenis unggul yang memiliki masa panen yang lebih pendek, yaitu 70 hari. Jadi padi ini lebih tahan hama, memiliki daya tahan yang lebih kuat terhadap lingkungan, tidak mudah roboh, dan bisa memiliki bulir padi sampai 400 bulir setiap rumpunnya. Jadi yang ketiga ada sumber daya manusia. Jadi contohnya yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP melalui Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan BRSDM terus berupaya meningkatkan kapasitas pelaku utama dan pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan. Jadi salah satunya dengan gencar melakukan pelatihan diversifikasi pengolahan ikan bagi nelayan, pembudidaya, dan pengolahan ikan. Jadi kalian bisa baca berita ini selanjutnya. Baiklah, jadi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini yaitu aktivitas ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan aktivitas ekonomi masyarakat, terdiri atas bidang pertanian, perkebunan, perekonomian, industri, peternakan, perdagangan jasa, dan pertambangan. Aktivitas ekonomi di suatu daerah bergantung pada kondisi geografis, sumber daya alam, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarananya yang ada di daerah tersebut. Aktivitas ekonomi mempengaruhi kondisi perekonomian di suatu sumber daya manusia yang berkualitas sangat membantu meningkatkan kondisi perekonomian di suatu daerah tersebut.
Jadi coba kalian ceritakan tentang daerahmu, buatlah tulisan pendek tentang aktivitas ekonomi, tempat aktivitas ekonomi, dan hasil produksi daerah kalian. Jadi anak-anak, bagaimana pembelajaran hari ini? Sangat menyenangkan bukan? Semoga ilmu yang telah didapatkan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Baiklah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, jika ibu ada salah, dimaafkan tidak? Oke, dimaafkan. Jadi, kepada Allah kita sama-sama memohon ampun. Jika ada salah kata, ibu mohon maaf sekali lagi. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.